Ya, pemirsa, dua perusahaan operator telekomunikasi multinasional yakni CK Hutchison Holdings dan juga Ooredoo QSBC pada akhir tahun lalu menandatangani nota kesepahaman untuk saling bekerja sama dalam bisnisnya. Lantas, apa dampak kesepakatan yang sah secara hukum tersebut? Kita simak dalam infografis berikut ini. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, pemirsa, ini adalah beberapa upaya yang sudah dilakukan antara dua perusahaan seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Ini periode dari MOU eksklusif ini berlangsung hingga 30 April 2021 maksud saya, antara Hutchison 3 Indonesia dan PT Indosat Tbk. Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa Ooredoo QSBC ini merupakan pemilik saham terbesar dari Indosat, di mana kepemilikan saham perusahaan asal Qatar ini telah mencapai 65% di perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham ISAT atau ISAT ini. Ya, demikian halnya dengan PT Hutchison Indonesia yang merupakan perusahaan operator seluler TRI, di mana 65% sahamnya dimiliki oleh Hutchison Whampoa. Nah, rencana konsolidasi Indosat dan TRI ini nyatanya juga berdampak pada pergerakan saham Indosat yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, di mana saham Indosat yang tercatat dengan kode saham ISAT ini sudah 2 kali mengalami suspensi oleh Bursa Efek Indonesia pasca pengumuman kerjasama Ooredoo dan Hutchison. Dan kita akan simak infografisnya berikut ini. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan kembali, ini adalah suspensi yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia menyikapi pergerakan dari Indosat atau ISAT. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan, suspensi pertama ini terjadi dengan rentang 28 Desember sampai dengan 29 Desember 2020. Kemudian suspensi kedua dilakukan pada 8 Januari 2021 lalu. Jadi sudah 2 kali ISAT mengalami suspensi. Kemudian kita lihat harga saham ISAT ini dalam sebulan perdagangan terakhir kita lihat lonjakannya sangat signifikan mencapai 129% di level 5.900. Itu dia seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Suspensi yang dialami oleh PT Indosat Tbk dengan kode saham ISAT. Dan bagaimana sebenarnya kinerja dari Indosat hingga akhir kuartal 3 di tahun 2020 lalu? Kita akan simak infografisnya berikut ini. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan kembali di layar televisi Anda, kita akan cermati bagaimana dengan kinerja keuangan dari PT Indosat Tbk di kuartal 3 tahun 2020. Ya, pendapatan seperti yang bisa Anda saksikan di kuartal 3 tahun 2019 ini tercatat sekitar 18,85 triliun rupiah. Kemudian kita bandingkan dengan kuartal 3 di tahun 2020 mencapai 20,6 triliun rupiah. Jadi kalau kita lihat dari sisi pendapatan antara kuartal 3 2019 berbanding dengan kuartal 3 tahun 2020 memang ada kenaikan. Ya, kemudian rugi bersih yang dialami oleh perseroan. Seperti bisa Anda saksikan kembali juga, di kuartal 3 rugi bersih yang dialami oleh emiten dengan kode saham ISAT ini tercatat 284,6 miliar rupiah. Namun kita lihat di kuartal 3 2020, nampaknya kerugian yang dialami bertambah besar karena kita tahu juga 2020 menjadi tahun yang cukup sulit untuk semua sektor usaha di Indonesia, termasuk juga telekomunikasi dengan adanya pandemi COVID-19. Meskipun ada beberapa yang diuntungkan dengan adanya pembatasan sosial sehingga banyak orang yang melakukan aktivitas di dalam rumah, namun nampaknya tidak bisa juga mengurangi rugi bersih yang dialami oleh ISAT. Kuartal 3 2019 284,6 miliar, kemudian di kuartal 3 2020 tercatat menjadi 457,5 miliar rupiah. Ya, laporan keuangan Indosat ini juga mencatat meski Indosat membukukan pertumbuhan penjualan di kuartal 3 tahun 2020, namun periode yang sama perseroan juga masih mencatatkan kenaikan rugi bersih. Dan kenaikan rugi ini lebih disebabkan dampak dari penyesuaian organisasi dan juga kenaikan biaya keuangan dari liabilitas sewa. Kemudian di sisi lain, pemirsa, Indosat juga tercatat sebagai emiten telekomunikasi dengan kapitalisasi pasar terbesar kedua di Indonesia. Dan kita akan simak infonya dalam infografis berikut ini.
Ya, kita akan lihat bagaimana dengan kapitalisasi pasar 3 perusahaan telekomunikasi Indonesia yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Ya, kita lihat yang pertama masih mendominasi tentunya adalah PT Telekom Indonesia Persero Tbk dengan kapitalisasi pasar sekitar 356,62 triliun rupiah. Kemudian berikutnya ada Indosat Tbk 32,06 triliun rupiah. Ini adalah kapitalisasi pasar dari Indosat, dan selanjutnya PT Excel Axiata Tbk dengan kapitalisasi pasar mencapai 29,87 triliun rupiah. Itu dia dari kapitalisasi pasar 3 emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dari sektor telekomunikasi. Sementara kalau kita cermati pergerakan sahamnya, TLKM hari ini dengan penguatan indeks harga saham gabungan yang terjadi di sepanjang sesi pertama, namun kita lihat Telkom sudah mulai terkena aksi jual. Jadi profit taking sedang berlangsung dan sedang dialami oleh TLKM. Kita lihat melemah sekitar 1,94% pada closing di sesi pertama hari ini. Berada di posisi 3.530. Sementara kita akan lihat bagaimana dengan ISAT. Ya, pergerakan ISAT kita akan cermati apakah semenarik dengan Telkom yang sedang mengalami tekanan, apakah ini menjadi peluang untuk kita melakukan aksi beli atau tidak, itu perlu kajian lebih lanjut. Sementara ISAT kita lihat bergerak stagnan saja atau tidak mengalami pergerakan di level 5.900 untuk pergerakan dari ISAT ya. Kemudian selanjutnya bagaimana dengan Excel Axiata pada perdagangan di sepanjang sesi pertama hari ini? Ya, tidak jauh berbeda dengan Telkom. Excel Axiata atau XL hari ini juga mulai terkena aksi jual. Take profit sedang berlangsung, melemah sekitar 0,72%. Pemirsa, kalau kami update ya terkait dengan pergerakan sahamnya pada perdagangan di sesi pertama hari ini berada di level 2.770. Tadi melemah sekitar 0,72% dengan pergerakan antara 2.750 sampai dengan 2.820. Itu dia saham-saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dari sektor telekomunikasi dan juga memiliki kapitalisasi pasar 3 besar di sektor telekomunikasi Indonesia. Telkom tadi sekitar 356,62 triliun rupiah, kemudian ada Indosat 32,06 triliun rupiah dan juga Excel Axiata 29,87 triliun rupiah. Baik pemirsa, demikian update dari pergerakan saham-saham dan juga berbagai kondisi secara fundamental ya sektor-sektor telekomunikasi yang di dalamnya tadi ada Indosat, Telkom dan juga Excel Axiata. Jangan kemana-mana pemirsa, kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya.